Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas X7M ingin mensimulasikan hasil KKP kami dengan nomor 372. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Mei Lestari MKom selaku dosen pembimbing kerja praktek kami. Untuk itu, dengan saya sendiri Sarmila dengan nomor NPM 2022-43501716. Dengan ini, saya akan mensimulasikan program yang kami buat dengan judul Implementasi Sistem Penjualan dan Pembelian CCTV pada Zona Kreatif Indonesia. Sebelumnya, saya memulai presentasi ini, saya ingin menjelaskan mengapa aplikasi ini dibutuhkan karena ada beberapa poin masalah utama di penelitian kami, yaitu yang pertama itu ada pencarian dan validasi stok sulit karena data persediaan tersebar dan belum terintegritas. Yang kedua itu ada proses pembelian tidak tertaut dari PR, PO, penerima, retur, sehingga nilai persediaan dan histori vendor kurang akurat. Lalu yang ketiga itu ada penetapan harga dan margin rawan keliru karena perhitungan dilakukan secara manual. Lalu yang keempat itu ada pelacakan garansi memerlukan pengecekan berulang pada arsip fisik atau chat sehingga klaim lambat. Lalu yang kelima itu ada dokumen operasional dibuat manual dan berulang meningkatkan resiko kesalahan input. Lalu yang terakhir itu ada rekonsiliasi stok dan penjualan proyek belum terdokumentasi, baik memicu selisih stok. Baik, selanjutnya ini ada tampilan dari layar kami. Di sini ada menu login. Kita bisa memasukkan username dan password. Untuk username-nya itu adalah admin, dan lalu passwordnya adalah admin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Prasetya, NPM saya 2022-43501685. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Zona Kreatif Indonesia atau yang lebih familiar dipanggil ZKI. Merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang siap memberikan solusi bagi semua permasalahan Anda dengan semua teknologi terkini, baik dalam aplikasi web, mobile, activity intelligence, interaksi sistem dan teknologi backchart. Dan ada pula visi misinya, yaitu visinya menjadi penyedia teknologi pintar nomor 1 di Indonesia. Teknologi pintar bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Misinya meningkatkan produktivitas kerja para pembisnis melalui teknologi, penyediaan aplikasi yang memudahkan transaksi bisnis, menjadi partner strategis para pembisnis dalam mengimplementasikannya. Filosofinya, kami bekerja keras untuk membuat pekerjaan Anda menjadi lebih mudah. Dari pengalaman kami, yaitu ada software development, big data, machine learner, dan infrastruktur security. Dan kemudian di sini ada rancangan layar dashboard untuk sistem penjualan dan pembelian CCTV di PT Zona Kreatif Indonesia. Ada bagian dashboard, master, transaksi, dan laporan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman dengan nomor NPM 2022-43501704. Di sini saya akan menjelaskan implementasi sistem penjualan dan pembelian CCTV pada Zona Kreatif Indonesia. Lalu di sini ada yang pertama, kita klik menu master. Dan di sini kita klik lagi menu master produk. Lalu klik ID produk. Kita masukkan ID-nya 072001. Lalu masukkan nama produknya CCTV. Merek produk kita sesuaikan. Jenis produknya kita sesuaikan juga, dan harga satuan kita sesuaikan. Dan yang terakhir, jumlah stok produk kita masukkan 100 pieces. Lalu kita klik tambah, otomatis tersimpan.
Oke, kita bisa lihat data yang sudah kita inputkan di tabel pada tampilan layar ini. Kita scroll untuk melihat hasil produk yang baru saja kita tambahkan. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu supplier. Lalu di sini juga sama, kita masukkan ID supplier 010220. Lalu nama PT kita masukkan juga. Lanjut nama supplier, nomor handphone, email, dan terakhir alamat. Lalu kita klik tambah, maka data otomatis akan tersimpan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakban, NPM 2022-4350-1715. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari data karyawan dan data pelanggan. Nah, mari kita mulai. Yang pertama ID karyawan, kita isi ID karyawannya dulu. Kemudian nomor HP, kemudian nama karyawan, kemudian email.com, terus pilih jenis kelamin, kemudian jabatannya kita isi, terus kita cari tempat tanggal lahir, kemudian tanggal masuknya jangan lupa diisi, kemudian status, kemudian alamatnya, alamat. Nah, setelah kita mengisi alamat, kita tekan tambahkan, klik OK. Nah, dia akan masuk ke data, tabel data. Kemudian kita lanjut ke pelanggan, data pelanggan. Yang pertama kita isi ID-nya, kemudian isikan nama, jenis kelamin, kemudian alamat, oke mas, terus kemudian kita isikan nomor HP 08, terus kemudian kita isikan emailnya, dan tanggal masuknya kita cari tanggal masuk. Oke, tekan tambah lagi, oke. Nah, dia akan masuk ke data pelanggannya ya. Sekian, mungkin dari itu saja dari saya. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NPM 2022-4350-1787. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai menu transaksi yang terdiri dari dua bagian, yaitu ada pembelian dan penjualan. Kita mulai terlebih dahulu dari pembelian. Oke, di sini transaksi pembelian pada PT Zona Kreatif Indonesia terdiri dari supplier, tanggal, produk, quantity, harga, dan add detail nanti untuk harga satuan akan tertotal di sini. Oke, kita input terlebih dahulu dari supplier. Oke, kita input Kiki Septian. Untuk tanggal ini kita mulai dari tahun ya 2026.
bulan 2. Oke, tanggal 16. Oke, di sini kita input produk high fashion, quantity 20, harga satuan 350.000. Oke, kita add detail, akan muncul di sini. Oke, sudah muncul totalnya. Nah, di sini ada 3 bagian, ada 3 pilihan, yaitu ada hapus detail, simpan, dan reset. Oke, di sini kalau untuk hapus detail itu yang hapus ini, untuk simpan, untuk menyimpan database yang ini, untuk reset menghapus keseluruhannya di sini yang sudah kita ketik. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Oke, sudah berhasil. Kita cek. Oke, kita sekian. Oke, sudah masuk ya. Oke, kita lanjut ke menu transaksi penjualan. Oke, di sini transaksi penjualan pada PT Zona Kreatif Indonesia yang terdiri dari ID penjualan, tanggal penjualan, ID pelanggan, ID produk, metode pembayaran, jumlah, harga satuan, dan subtotal. Kita mulai dari ID penjualan terlebih dahulu, kita input 6. Oke, kita input di hari ini. ID pelanggannya ini customer ya, ID pas customer. Oke, Maria. ID produknya fashion. Metode pembayaran itu bisa kita pilih cash, transfer, atau COD. Di sini kita milih cash. Jumlah yang dibeli itu ada 10, harga satuannya 385. Nah, ini kita klik hitung, akan muncul subtotal ya. Oke, 385 tambah masih tersimpan di ID 73. Kita cari ID 73, ini paling atas. Oke, berarti semua sudah tersimpan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Aswar Muslimin dengan nomor NPM 2022 4350 1612. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi KKP kami yang berjudul Implementasi Sistem Penjualan dan Pembelian CCTV pada PT Zona Kreatif Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana laporan pada aplikasi kami. Di sini kita bisa mengklik untuk laporan. Di sini ada beberapa laporan yang bisa kita print. Di sini saya akan fokus ke laporan pembelian dan penjualan. Yang pertama kita pilih pembelian. Di sini ada beberapa laporan yang bisa kita cetak. Yang pertama adalah laporan pembelian per tahun. Yang kedua adalah laporan pembelian per bulan, dan yang ketiga adalah laporan pembelian per tanggal. Di sini kita coba praktekkan adalah yang pertama laporan pembelian per tahun. Di sini kita bisa memilih tahun yang akan kita cetak. Misalnya di sini saya pilih tahun 2025. Setelah itu kita klik tampilkan. Di sini akan tampil data-data yang ada pada tahun 2025. Di sini adalah data pembelian pada tahun 2025. Selanjutnya, apabila ingin mencetak laporan, kita bisa klik cetak laporan. Nantinya laporannya akan tampil seperti ini. Dan laporan tersebut bisa langsung di print saja. Selanjutnya, kita bisa untuk melakukan contoh untuk laporan pembelian per bulan. Di sini kita pilih per bulan. Selanjutnya kita pilih tahun yang akan kita cetak. Selanjutnya kita pilih bulan yang akan kita cetak. Misalnya di sini saya pilih bulan November. Selanjutnya kita pilih tampilkan. Nah, di sini adalah data pembelian pada bulan November tahun 2025. Di sini juga kita bisa mencetak laporan. Nah, laporannya akan seperti ini. Jadi ini adalah data di mana
laporan pembelian pada tahun 2025 di bulan November. Selanjutnya kita akan praktekkan laporan penjualan. Di sini ada laporan, kita pilih penjualan. Lalu sama seperti dengan pembelian tadi, kita bisa memilih per tahun, per bulan atau per tanggal. Di sini akan saya contohkan untuk per tahun. Kita pilih tahunnya, lalu kita pilih tahun yang akan kita cetak. Selanjutnya klik tampilkan, maka data penjualan pada tahun 2025 akan muncul semuanya. Selanjutnya kita juga bisa mencetak laporannya. Nah, laporan pada tahun 2025 untuk laporan penjualan akan seperti ini. Nantinya akan bisa di-print oleh admin kita. Selanjutnya adalah laporan per bulan dan per tanggal. Kita sama, pilih tahunnya. Nanti kita pilih untuk bulannya, mau bulan berapa, bebas. Setelah itu kita pilih tampilkan, lalu kita bisa klik cetak laporan. Nanti tampilannya akan seperti itu juga, seperti ini. Baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menu laporan. Yakni ada beberapa laporan, yaitu laporan pembelian, laporan penjualan, laporan produk, laporan pelanggan, dan laporan supplier. Pada bagian laporan data produk, sistem menampilkan seluruh data barang yang tersedia pada perusahaan. Di dalam laporan ini terdapat informasi seperti ID produk, nama produk, merek produk, jenis produk, dan harga, serta stok barang yang masih tersedia pada perusahaan kami. Pada laporan data produk juga terdapat menu cetak laporan. Ketika kita klik cetak laporan akan muncul data produk keseluruhan. Kita coba. Nah, ini akan muncul seperti ini ketika kita klik cetak laporan. Oke, yang selanjutnya laporan pelanggan. Pada laporan data pelanggan juga terdapat informasi ID seperti ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, alamat, nomor HP, email, serta tanggal. Pada laporan data pelanggan ini juga terdapat menu cetak laporan, yakni kalau kita klik cetak laporan akan muncul semua data pelanggan yang tercetak. Kita coba. Dia akan muncul seperti ini. Dia akan mencetak seluruh data pelanggan. Oke, yang terakhir laporan supplier. Sebenarnya sama, laporan data supplier ini juga terdapat informasi seperti ID supplier, nama perusahaan atau nama PT, nama supplier, nomor HP atau nomor perusahaan, ada email, dan ada alamat. Nah, pada laporan data supplier ini juga terdapat cetak laporan. Ketika kita klik cetak laporan akan mencetak seluruh laporan data supplier. Kita coba. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dia akan mencetak seluruh data pada data supplier. Ya, baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan menampilkan daftar pustaka yang kami pakai di penulisan KKP kami. Di sini kami memakai 10 referensi jurnal. Yang pertama itu di sini ada jurnal dari Bagas G. Kita bisa lihat ke Mandalay-nya. Nah, di sini pertama tadi kita pakai Pressmanan.
Prasmanan itu kita pakai software engineering. Lalu yang kedua itu ada dari Pandu Prayogo tentang rencana bangun aplikasi point of sale. Lalu yang ketiga itu ada dari Indra Bratamanggala tentang pengaruh hardware, software, dan brand terhadap sistem informasi. Lalu yang keempat itu ada dari Riono tentang sistem informasi pembayaran SPP di SMK. Lalu yang kelima ada dari Permata Putri Median tentang sistem manajemen basis data menggunakan MySQL. Untuk jurnal tersebut ini kita pakai citasinya itu di bab 3 yang tentang untuk penggunaan aplikasi MySQL yang kita pakai untuk aplikasi kami. Lalu yang berikutnya ada dari David R. Di sini kita pakai tentang Java EE 6 development with NetBeans 7. Lalu di sini ada dari Guessing B. Yadav tentang eksperimen naive Bayes pada deteksi berita hoax berbasis Indonesia. Lalu di sini ada dari Puspita Sari tentang perencanaan sistem informasi pelaporan rujukan. Di sini. Lalu ada dari Subiantoro E tentang pemrograman berorientasi objek. Sini kita lihat untuk jurnalnya itu di tahun 2013. Lalu yang berikutnya ada dari Bagas tentang pelatihan pengembangan media pembelajaran pengenalan perangkat keras komputer berbasis game. Jurnal tersebut ini kita ambil di sini tahun terbit jurnalnya itu 2023. Lalu di sini juga ada dari Claudia. Sini kita ngambil jurnal itu di tahun 2021. Lalu yang terakhir itu ada dari Indonesia Universitas tentang peluang tantangan penyimpanan cold stroke pada dokumen digital. Ya, ini untuk tampilan daftar pustaka kami. Di sini sesuai yang ada di Mendeley ada 10 jurnal. Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.